Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek sound dulu ya. Oh ada ya. Oke. Oke, kemarin kalian sudah mencoba. Saya tugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang jaringan komputer. Nah, sekarang saya akan membahas tentang jaringan komputer ya. Oke, jaringan komputer ini adalah di bab 9. Sebetulnya yang sistem operasi itu saya anggap sudah selesai. Yang penting kalian bisa menginstal apa sebuah sistem operasi ya, baik itu Windows 7 ataupun Linux ataupun Windows 10 gitu. Uh, Sebetulnya tutorialnya juga banyak gitu ya di internet cara instalasinya. Kemarin sudah saya sebutkan juga. Kemudian kalau misalnya kita lanjut ke bab sebelumnya, nah di sini ada bab tentang perawatan komputer, kemudian bab tentang instalasi software. Jadi setelah komputer itu diinstal ulang sama Windows atau sama Linux, itu selanjutnya adalah menginstal software seperti menginstal Microsoft Office, install PLC gitu ya, install Google Chrome. Ini sebetulnya ketika Windows itu diinstal itu masih kosong, belum ada aplikasinya, tinggal ditambahin aja sama driver juga ya. Kalau misalnya kalian nyolokin printer, itu terus diinstal drivernya biar printernya itu berjalan gitu ya. Kalau misalnya drivernya gak diinstal, nanti si komputernya tidak tahu itu yang nyolok itu apa gitu ya. Yang nyolok itu alat apa gitu. Jadi perlu diinstal yang namanya driver. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam software juga yang biasa diinstal di komputer. Ada antivirus, ada Microsoft Office, ada Google Chrome, Opera, PLC, Skype, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada perawatan komputer. Nah, ini bagaimana caranya agar kita menggunakan komputer secara aman. Yaitu bisa menggunakan step-fall. Step-fall itu adalah jadi agar listrik yang diberikan ke komputer itu stabil gitu ya. Kalau ini ada UPS. UPS itu fungsinya agar ketika mati listrik, komputer tidak akan langsung mati, masih diberikan supply listrik oleh UPS ini gitu ya. Kemudian ini cara mematikan komputer yang benar, memaksimalkan pendingin komputer. Jadi kalau misalnya komputernya kepanasan itu pendinginnya harus maksimal gitu ya. Bisa diganti thermal paste-nya atau pastanya, atau bisa diganti pendinginnya biar lebih dingin ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini menggunakan pendingin liquid ya. Ada selangnya, ini isinya air. Menggunakan pendingin liquid. Kemudian gunakanlah perangkat lunak original ya, yang original, jangan yang bajakan. Sekarang aplikasi original sih sudah murah-murah ya. Saya juga mencoba sedikit-sedikit menggunakan aplikasi yang original. Oke, sekarang kita akan masuk ke jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Yaitu sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer. Jadi minimal dua gitu ya, yang saling terhubung. Nah, itu yang disebut dengan jaringan komputer. Kenapa harus saling terhubung? Agar kita bisa berbagi data, berbagi informasi, baik di satu tempat atau ke tempat lain. Atau dengan kata lain adalah internet. Jadi kalau misalnya kita terhubung ke jaringan komputer, ke jaringan internet, dipastikan kita bisa berselancar di dunia internet gitu ya. Jadi semua alat yang ada di sini terhubung ke sebuah router, kemudian router itu terhubung ke internet. Ini internet ya. Oke, lanjut. Mengapa dibutuhkan jaringan komputer? Organisasi menggunakan jaringan komputer untuk sharing resource dan untuk komunikasi antar komputer atau user. Di sekolah marhas, di sekolah kita juga ya, itu ada yang namanya jaringan komputer agar setiap lab itu bisa internetan gitu ya. Kemudian manfaat jaringan komputer, kita bisa mengakses file kita miliki sekaligus file orang lain juga yang telah disebarluaskan. Ini manfaatnya banyak sekali ya.
Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain di berbagai negara dengan mudah dan cepat, apalagi sekarang udah canggih ya. Zaman dulu itu kalau misalnya mau menghubungi itu misalnya dari luar negeri ke Indonesia itu pakai pulsa gitu ya, pakai telepon. Tapi kalau sekarang mah cukup pakai internet juga udah bisa teleponan, bahkan sampai video call ya. Pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan menggunakan jaringan komputer. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat cepat, dengan mudah ya. Kemudian, misalnya di suatu komputer menggunakan printer, kita tidak perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat di komputer tersebut. Kita cukup beli satu printer untuk semua komputer. Itulah manfaat dari jaringan. Kemudian macam-macam jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan jangkauan geografisnya. Ada PAN, yaitu Personal Area Network. Ini jangkauannya yang paling dekat ya. Misalnya dari laptop ke handphone, bluetoothan gitu ya. Itu yang namanya PAN, jaringan personal gitu ya, pribadi. Kemudian ada LAN, misalnya di satu ruangan itu banyak komputer itu dihubungkan melalui hub atau switch gitu ya, itu jaringan LAN lokal gitu ya, lokal itu di satu tempat. Kemudian MAN, antar kota, antar gedung, jadi kumpulan dari berbagai macam jaringan LAN gitu ya, misalnya LAN A, LAN B, atau LAN kampus 1 dan LAN kampus 2 itu dihubungkan dengan MAN gitu ya. Kemudian WAN, WAN itu lebih luas lagi atau kita sebut aja sebagai internet, gitu ya. WAN itu sama aja seperti internet. Kemudian berdasarkan distribusi atau sumber informasi atau data, ada yang terpusat dan ada yang terdistribusi. Kalau terpusat itu setiap user itu menuju ke satu server, itu terpusat. Kalau terdistribusi, jadi kalau yang sebentar yang terpusat itu satu server melayani semua user. Kalau yang terdistribusi satu server misalnya hanya melayani 2 user. User yang lain dilayani oleh server yang lain gitu ya. Jadi yang disebut dengan client server. Ini kliennya, ini servernya gitu. Berdasarkan media transmisi, ada yang menggunakan kabel atau wired network, ada juga yang menggunakan atau tanpa kabel atau wireless. Nah, jadi ada yang wired dan ada yang wireless. Wireless itu tanpa kabel dan wired itu menggunakan kabel. Kemudian berdasarkan perada hubungan sama komputer, yaitu ada client server, ini kliennya, ini servernya, atau ada peer-to-peer, yaitu tidak ada client dan server, ini kedudukannya sama ya. Kalau ini maka ada servernya, ini dilayani oleh server, kalau ini sebanding lah gitu ya, sama aja gitu ya. Kemudian topologi. Nah, apa itu topologi? Adalah konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur atau desain jaringan gitu ya. Yang pertama ada topologi bus. Nah, seperti ini gambarnya ya, dia dihubungkan menggunakan satu kabel utama. Tapi kelemahannya kalau misalnya salah satu jalurnya mati, maka semuanya tidak akan bisa berhubungan gitu ya. Kemudian star, jadi dihubungkan menggunakan sebuah media penghubung di sini ya. Kemudian ring, dan juga sama kelemahannya satu, yaitu kalau misalnya salah satunya mati, maka yang lain tidak bisa nyambung gitu ya, karena ini muter terus gitu. Kemudian linier, lurus, ini juga sama. Kalau salah satunya mati, ini tidak akan bisa berhubung. Ini peer to peer, kemudian ada mesh. Oke, kalau mesh ini dia jalurnya banyak, bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau yang ring itu kan cuma satu jalur ya. Kalau yang mesh ini dia jalurnya banyak. Kemudian tree, nah ini biasanya yang digunakan gitu ya. Ada servernya, kemudian ada switch itu ke hub, kemudian hub baru ke komputer. Ini semuanya kalau mau mengakses dari komputer A ke komputer B itu bisa nyambung ya. Topologi yang biasa digunakan itu topologi tree. Kemudian hybrid itu gabungan dari berbagai topologi. Ada ringnya, ada star,
ada tree-nya juga gitu ya. Oke, itu untuk sekelas jaringan komuter. Kemarin sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, kalau misalnya ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Lanjut nanti minggu depan kita akan membahas tentang oscillator. Kalian sekarang pahami dulu macam-macam jaringan komputer, pengertiannya, dan fungsinya untuk apa gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.